Emang bener-bener bajingan, modal upgrade sedikit harganya jadi selangit. Ya, mungkin ini yang bakal terjadi ke depannya ya guys ya, soal motor-motor yang baru dirilis ini. Apalagi buat para orang tua, mungkin mereka bakal putar kepala karena anak-anaknya yang remaja nih, darah-darah muda, bakalan langsung minta motor terbaru. Apalagi motor-motor ini tampil dengan pesona yang sangat bohai, bahenol, menawan, dan sangat menggiurkan. Apalagi dengan gengsi anak muda yang sekarang semakin tinggi, semakin over seperti itu. Ya, untuk beberapa pabrikan mungkin mereka ini bakal banyak menginfluence anak-anak muda, kaula muda, generasi muda soal tampilan dan bisa dikatakan menjadi sebuah fashion ya. Apalagi dengan sepeda motor yang sekarang semakin tampilannya oke, desainnya oke, dan dengan, apa ya, bisa dikatakan dengan perubahan make up yang dipoles sedikit dan gimmick-gimmick fitur, tapi dengan harga yang langsung selangit. Mungkin ini bakal menjadi, banyak pikiran orang tua yang memiliki anak, apalagi dengan muncul dan hadirnya produk terbaru Yamaha, yaitu All New Aerox Alpha 2025. Banyak yang mengatakan, dengan modal perubahan yang sedikit, tapi harganya jadi langsung selangit. Dan kira-kira apakah benar perubahan All New Aerox Alpha itu cuma seuprit, dan dengan perubahan yang seuprit itu langsung harganya menjadi langsung melejit. Ya mungkin kita bisa lihat sedikit ya guys ya, untuk perubahan dari All New Aerox Alpha. Bisa dikatakan perubahannya nggak bisa dianggap remeh juga, nggak cuma sekedar rubah tampilan, rubah make up, rubah, lampu di balik yang kiri jadi kanan atau yang depan jadi belakang seperti itu ya guys ya. Bisa dikatakan perubahan dari All New Aerox Alpha ini cukup masif, cukup impresif, dan cukup mengesankan. Banyak yang mengira ini akan perubahan dari All New Aerox Alpha ini mungkin mirip dengan Vario 125, terutama di area muka. Dan perubahan ini ataupun desain yang semacam ini memang bisa menjadi mirip karena ini emang pola yang umum dilakukan di dunia produksi mungkin ya. Ya, kita bisa melihat ataupun nanti kita improve sendiri, modifikasi sendiri, dan kita bisa menghasilkan sebuah produk. Itu memang kayaknya sebuah hal yang umum dan lumrah, asal enggak terlalu mirip, yang mirip-mirip mendekati sama seperti itu ya guys ya. Dan kita bisa melihat untuk tampilan muka dari All New Aerox Alpha ini pun nggak terlalu mirip sama Vario 125 ya. Ini bisa dikatakan menjadi kombinasi dari, keluarga R series terutama di area buritan belakang. Dan untuk di area kaki-kaki memang terlihat masih sama. Yamaha mungkin berpikir kalau area kaki-kaki itu menjadi sebuah lahan yang bisa dieksploitasi oleh ownernya. Biasanya ownernya sering ganti-ganti velg ataupun ganti-ganti di area kaki-kaki. Tapi yang perlu diingat, perubahan di area kaki-kaki ini ataupun di area shock depan itu ternyata juga sudah dilakukan Yamaha. Untuk shock breaker depan Aerox ini sudah di-upgrade atau bisa dikatakan menggunakan milik si NMAX. Jadi untuk suspensinya bisa dikatakan lebih baik. Di area bodi tengah emang nggak terlalu kentara perubahannya ya guys ya, tapi tetap aja perubahannya ini bisa dirasakan. Terlihat di area desainnya yang semakin slim, semakin rendah, dan semakin mungkin bisa dikatakan cukup bersahabat buat postur tubuh orang Indonesia. Di dalamnya itu juga ada perubahan di area sasisnya. Yamaha mengklaim sasisnya itu dibuat lebih kokoh, lebih kuat. Pun di area kaki-kaki belakang, dari versi terendah sampai yang tertinggi udah menggunakan double disc brake, dan ini pasti menjadikan Yamaha itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para konsumennya.
Dan di area perlampuan belakang juga ini perubahan yang oke banget. Mereka mengaplikasikan DNA R series kepada motor matic-nya ini. Pun di area joknya dibuat lebih mewah, dibuat lebih bersahabat dengan si pengendara, walaupun nggak terlalu bersahabat sama boncengersnya ya guys ya. Dan di area fitur, bisa dikatakan fitur yang diberikan pun cukup oke untuk menunjang mobilitas kalian, cukup oke untuk dikatakan ini sebuah improvement yang niat, seperti itu geng. Bisa dilihat untuk varian terendah, cuma varian terendah yang tidak menggunakan suspensi tabung dan, eee Y-Connect ya. Untuk varian Cyber City ke atas udah menggunakan shock tabung, udah menggunakan keyless, udah menggunakan Y-Connect, apalagi untuk yang varian turbo dan turbo ultimate udah lengkap di sana. Dan ini yang patut kita cermati, pahami seperti itu ya. Kalau perubahan di Aerox itu nggak bisa diremehkan lah seperti itu. Bisa dikatakan perubahan yang dilakukan Aerox ini diturunkan Yamaha dari perubahan yang dilakukan pada NMAX Turbo. Istilahnya ini Yamaha cukup mendengarkan dan cukup menjawab rasa penasaran kita. Dan apalagi untuk varian tertinggi dari NMAX ataupun Aerox juga udah dilengkapi dengan layar TFT, terus damper. Nah, damper ini yang cukup apa ya guys ya, cukup exciting banget sih karena dapat meredam goncangan, jadi bodi kalian saat berakselerasi itu enggak getar. Nah, mungkin kalau banyak yang bilang minim upgrade ataupun upgrade yang sedikit cuma modal gimmick ataupun perubahan make up, ya mungkin produk yang satu ini yang bisa kita katakan seperti itu ya guys ya. Bahkan dengan perubahan yang seuprit itu, mereka memberikan ataupun membandrol harganya di harga yang cukup tinggi. Untuk varian standarnya pun udah dibanderol di harga 33 jutaan, varian tengahnya di 37 jutaan, dan varian tertinggi di harga 40 jutaan. Ya memang cukup mengherankan, tapi ya inilah produk itu. Mereka cuma modal ya gimmick-gimmick perubahan make up, tapi dengan memberikan harga yang gila-gilaan. Ya inilah nelangsa yang mungkin kita harus hadapi ya guys ya. Untuk harga-harga motor matic kian lama itu pasti akan semakin gila-gilaan. Bahkan untuk motor matic 160 cc udah dibanderol di harga 40 jutaan, 41 jutaan. Ya karena memang mungkin peminatnya besar ataupun ya ada main katel-katelan ya guys ya. Dan ini pasti yang nggak sehat banget ya. Ini menurunkan persaingan, menurunkan kualitas, dan rakyat dipaksa untuk membeli sebuah kualitas jelek dengan harga yang mahal.